Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Wibowo dari kelas 10 IPS 3, tugas geografi tentang penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Prinsip dasar dari penginderaan jauh adalah adanya rekaman interaksi antara gelombang elektronik dan objek di muka bumi yang tertangkap oleh sensor perangkap gelombang. Penangkap gelombang ini dapat berupa satelit, pesawat, atau pesawat tanpa awak. Sejarah penginderaan jauh. Tahun 1960-an, di mana sudah beredarnya satelit-satelit seperti Gemini, Apollo, Sputnik, dan Soyuz. Tahun 1972, satelit ERTS-1 atau Landsat pertama kali diorbitkan, yaitu fungsi untuk memetakan sumber alam dan kondisi lingkungan. Mulai berkembang satelit-satelit lainnya seperti SPOT, IRS, MOSS, ADEOS, RS-1, dan Radarsat. Tahun 2000-an, yaitu satelit untuk Intel menjadi untuk sipil dengan ketelitian tinggi. Contohnya QuickBird, Iconos, dan Orbimax 1. Kelebihan penginderaan jauh. 1. Dapat memetakan cakupan wilayah yang luas dalam waktu singkat. 2. Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. 3. Cakupan wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat diidentifikasi. 4. Peta yang dihasilkan bersifat 3 dimensi. 5. Dapat menghasilkan visual fenomena di muka bumi dengan periode waktu. Yang keenam, biaya lebih murah. Kelemahan penginderaan jauh. Terkadang untuk pemetaan yang detail, akurasinya tidak selalu baik karena bergantung pada resolusi citra yang dipergunakan. Yang terakhir, memerlukan tenaga ahli yang mumpuni. Manfaat penginderaan jauh. Pemetaan geologi dan geomorfologi, misalnya eksplorasi mineral dan energi. Pemetaan terjadi suatu fenomena di muka bumi, biasanya kebakaran, kebanjiran, degradasi tanah, perubahan lahan, dan lain-lain. Yang terakhir, pemetaan bencana alam. Komponen penginderaan jauh, yaitu suatu sumber tenaga sebagai penghubung yang membawa data objek ke sensor. Dapat dilakukan dengan cara distribusi gaya, gelombang bunyi, ataupun gelombang elektromagnetik. Sistem pasif, yaitu menggunakan sumber tenaga matahari, seperti radiasi matahari dapat terurai menjadi berbagai panjang gelombang, contohnya infrared thermal. Sistem aktif, menggunakan tenaga buatan atau tenaga pulsar, sehingga dapat merekam objek dengan bantuan di luar matahari, seperti biasanya untuk kasus di malam hari. Contohnya, laser, fluorosensor, dan Synthetic Aperture Radar atau SAR. Atmosfer sifatnya selektif terhadap panjang gelombang. Hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Jendela atmosfer, spektrum gelombang yang dapat melalui atmosfer dan menyentuh permukaan bumi, yaitu yang tidak mengalami bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Alat pengindera atau sensor digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek. Tingkat kepekaannya berbeda untuk setiap sensor terhadap spektrum elektromagnetik. Macam-macam sensor. Ground-based platform, sensor di atas permukaan bumi dan lokasinya permanen. Aerial platform, sensor yang biasanya di pesawat terbang. Satellite platform, sensor di satelit yang diposisikan pada orbit bumi. Macam-macam resolusi sensor. Resolusi spesial, tingkat kerincian suatu objek yang ditangkap oleh sensor, yaitu semakin rinci maka semakin tinggi resolusinya. Resolusi spektral, lebar kisaran masing-masing band spektral yang diukur sensor. Resolusi temporal, interval waktu antar dua pengukur yang berurutan. Perolehan data dapat dilakukan dengan interpretasi, yaitu mengidentifikasi suatu objek, menilai arti pentingnya objek yang tergambar pada citra tersebut.
Sutanto 1986, yaitu citra terbagi menjadi citra foto dan citra non-foto, yaitu meliputi manual, interpretasi secara visual, dan biasanya untuk citra udara digital, yaitu interpretasi secara komputerisasi, biasanya data hasil penginderaan jauh yang bersifat elektrik. Penggunaan data atau user menjadi komponen penting, yaitu menentukan apakah hasil penginderaan jauh sudah baik. Kepentingan hasil penginderaan jauh berada antara satu pengguna dengan pengguna yang lain. Tidak semua pengguna dapat mengakses dan menggunakannya. Tahapan sistem penginderaan jauh. Target membutuhkan adanya sumber energi yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Hasil interaksi antara target dan sumber energi adalah informasi yang kemudian diteruskan ke sensor. Hasil data di sensor akan dikirimkan ke stasiun penerima untuk dijadikan format citra. Interpretasi citra yaitu gabungan antara visual dan otomatik dengan bantuan software pengolahan citra, misalnya Envy. Interpretasi citra. Pengertian interpretasi citra yaitu mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek yang tergambarkan pada citra tersebut. Sutanto 1986. Citra terbagi menjadi citra foto dan citra non-foto. Unsur-unsur interpretasi peta. Rona dan warna. Rona, singkat kegelapan atau kecerahan objek pada suatu citra yang dinyatakan dalam derajat keabuan dan bergantung cuaca. Warna, wujud yang tampak oleh mata berdasarkan jenis spektrum. Benda, mengacu ke bentuk secara umum, konfigurasi atau garis besar pada wujud suatu objek. Atribut yang jelas, menyangkut pada kerangka suatu objek. Ukuran, atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, gradien, dan volume. Berkaitan dengan pengguna skala, yaitu penyebutan ukuran tidak selalu sama. Pola, berkaitan dengan susunan keruangan objek, pengulangan bentuk umum sekelompok objek, dan ciri yang menandai sekelompok objek. Bayangan, akibat pantulan sinar matahari pada suatu objek, memperkirakan profil dan ketinggian relief pada suatu objek. Efeknya dapat mempertegas dan memperlemah kenampakan objek. Tekstur, ukuran frekuensi perubahan rona dan citra, hasil dari agresi dan pengelompokan suatu satuan kenampakan yang terlalu kecil tapi dapat dibedakan bergantung ada skala dan resolusi citra, meliputi tingkatan askar, sedang, dan halus. Situs, bukan ciri objek selain langsung, melainkan kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Penjelasan objek terhadap objek lain yang lebih dapat dijadikan sebagai dasar untuk identifikasi objek yang dipuji. Asosiasi, keterkaitannya antara objek yang satu dengan yang lain berguna sebagai petunjuk bagi adanya objek lain. Terima kasih.